menantikan kelanjutan dari renungan ini. Oh ya udah, karena audiensnya gitu, saya menghargai gitu ya. Jadi saya bersyukur bahwa hari ini bisa kembali untuk membagikan renungan firman Tuhan. Terima kasih semuanya untuk supportnya ya, meskipun masih dalam tahap pemulihan, tapi puji Tuhan udah much better. Iya, setiap hari udah much better. Ya, kita mau berdoa dulu sebelum kita mulai. Kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih bahwa kami percaya akan ada banyak orang yang bisa dibawa ke Komal ini untuk bisa mendengarkan, menyaksikan apa yang menjadi firman-Mu, dan kami tahu bahwa kami sungguh terbatas, itu sebabnya kami perlu Roh Kudus untuk kami bisa beroleh pengertian, beroleh hikmat, dan kami beroleh kesadaran untuk melakukan firman ini. Terima kasih Tuhan, biar Engkau dipermuliakan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke. Kita mau baca dari ada yang nyolek dibilang, dicolek gak tuh? Dikira sabun colek. Ya, kita buka ya. Keluaran 29 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-46. Inilah yang harus kau lakukan kepada mereka untuk menguduskan mereka supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Ambillah seekor lembu jantan muda dan 2 ekor domba jantan yang tidak bercela. Roti yang tidak beragi dan roti bundar yang tidak beragi yang diolah dengan minyak, dan roti tipis yang tidak beragi yang diolesi dengan minyak. Dari tepung gandum yang terbaik haruslah kau buat semuanya itu. Kau taruhlah semuanya dalam sebuah bakul dan kau persembahkanlah semuanya dalam bakul itu. Demikian juga lembu jantan dan kedua domba jantan itu. Lalu kau suruhlah Harun dan anak-anaknya datang ke pintu kemah pertemuan, dan haruslah engkau membasuh mereka dengan air. Kemudian kau ambillah pakaian itu, lalu kau kenakanlah kepada Harun kemeja, gamis baju efod, dan baju efod serta tutup dada. Kau kebatkanlah sabuk baju efod kepadanya. Kau taruhlah serban di kepalanya dan jamang yang kudus kau bubuh pada serban itu. Sesudah itu kau ambillah minyak urapan dan kau tuang ke atas kepalanya dan kau urapilah dia. Kau suruhlah anak-anaknya mendekat dan kau kenakanlah kemeja-kemeja itu kepada mereka. Kau ikatkanlah ikat pinggang kepada mereka, kepada Harun dan anak-anaknya, dan kau lilitkanlah destar itu kepada kepala mereka. Maka merekalah yang akan memegang jabatan imam. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Demikianlah engkau harus mentahbiskan Harun dan anak-anaknya. Kemudian haruslah kau bawa lembu jantan itu ke depan kemah pertemuan. Lalu haruslah Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala lembu jantan itu. Haruslah kau sembeli lembu jantan itu di hadapan Tuhan, di depan pintu kemah pertemuan. Haruslah kau ambil sedikit dari darah lembu jantan itu, dan kau bubuh dengan jarimu pada tanduk-tanduk mezbah. Dan segala darah selebihnya haruslah kau curahkan pada bagian bawah mezbah. Kemudian kau ambillah segala lemak yang menutupi isi perut, umbai hati, kedua buah pinggang, dan segala lemak yang melekat padanya, dan kau bakarlah di atas mezbah. Tetapi daging lembu jantan itu, kulitnya dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban penghapus dosa. Kemudian haruslah kau ambil domba jantan yang satu, lalu haruslah Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu. Haruslah kau sembeli domba jantan itu, dan kau ambillah darahnya, dan kau siramkan pada mezbah sekelilingnya. Haruslah kau potong-potong domba jantan itu menurut bagian-bagian tertentu. Kau basuhlah isi perutnya dan betis-betisnya, dan kau taruh itu di atas potongan-potongannya dan di atas kepalanya. Kemudian haruslah kau bakar seluruh domba jantan itu di atas mezbah. Itulah korban bakaran, suatu persembahan yang harum bagi Tuhan, yaitu suatu korban api-apian bagi Tuhan. Kemudian haruslah kau ambil domba jantan yang lain, lalu haruslah Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu. Haruslah kau sembelih domba jantan itu, kau ambillah sedikit dari darahnya, dan kau bubuh pada cuping telinga kanan Harun, dan pada cuping telinga kanan anak-anaknya, pada ibu jari tangan kanan, dan pada ibu jari kaki kanan mereka.
Dan darah selebihnya kau siramkanlah pada mezbah sekelilingnya. Haruslah kau ambil sedikit dari darah yang ada di atas mezbah dan dari minyak urapan itu, dan kau percikanlah pada Harun dan pada pakaiannya, dan juga kepada anak-anaknya dan pada pakaian anak-anaknya. Maka ia akan kudus, ia dan pakaiannya, dan juga anak-anaknya dan pakaian anak-anaknya. Dari domba jantan itu haruslah kau ambil lemaknya, ekornya yang berlemak, lemak yang menutupi isi perutnya, umbai hatinya, kedua buah pinggangnya, lemak yang melekat padanya, paha kanannya, sebab itulah domba jantan persembahan pentahbisan. Kau ambillah juga 1 keping roti, 1 roti bundar yang berminyak, dan 1 roti tipis dari dalam bakul berisi roti yang tidak beragi yang ada di hadapan Tuhan. Haruslah kau taruh seluruhnya ke atas telapak tangan Harun dan ke atas telapak tangan anak-anaknya, dan haruslah kau persembahkan semuanya sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Kemudian haruslah kau ambil semuanya dari tangan mereka dan kau bakar di atas mezbah, yaitu di atas korban bakaran sebagai persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Itulah suatu korban api-apian bagi Tuhan. Selanjutnya, haruslah kau ambil dada dari domba jantan yang adalah bagi pentahbisan Harun, dan kau persembahkan sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan, dan itulah bagian untukmu. Demikianlah harus kau kuduskan dada persembahan unjukan dan paha persembahan khusus yang dipersembahkan dari domba jantan, yang adalah bagi pentahbisan Harun dan anak-anaknya. Itulah yang menjadi bagian untuk Harun dan anak-anaknya menurut ketetapan yang berlaku untuk selama-lamanya bagi orang Israel, sebab inilah suatu persembahan khusus. Maka haruslah itu menjadi persembahan khusus dari pihak orang Israel yang diambil dari korban keselamatan mereka dan menjadi persembahan khusus mereka bagi Tuhan. Pakaian kudus kepunyaan Harun itu haruslah turun kepada anak-anaknya yang kemudian, supaya mereka memakainya apabila mereka diurapi dan ditahbiskan. 7 hari lamanya haruslah pakaian itu dikenakan oleh imam penggantinya dari antara anak-anaknya, yang akan masuk ke dalam kemah pertemuan untuk menyelenggarakan kebaktian di tempat kudus. Domba jantan, persembahan pentahbisan itu haruslah kau ambil, dan dagingnya kau masak pada suatu tempat yang kudus. Haruslah Harun dan anak-anaknya memakan daging domba jantan itu serta roti yang ada di dalam bakul di depan pintu kemah pertemuan. Haruslah mereka memakan semuanya itu yang dipakai untuk mengadakan pendamaian pada waktu mereka ditahbiskan dan dikuduskan. Tetapi orang awam janganlah memakannya, sebab persembahan kudus semuanya itu. Jika ada yang tinggal dari daging persembahan pentahbisan dan dari roti itu sampai pagi, haruslah kau bakar habis yang tinggal itu dengan api. Janganlah dimakan, sebab persembahan kudus semuanya itu. Maka haruslah kau perbuat demikian kepada Harun dan kepada anak-anaknya, tepat seperti yang kuperintahkan kepadamu. Selama 7 hari haruslah kau tahbiskan mereka. Tiap-tiap hari haruslah engkau mengolah seekor lembu jantan menjadi korban penghapus dosa untuk mengadakan pendamaian. Dan haruslah kau sucikan mezbah itu dengan mengadakan pendamaian baginya, haruslah engkau mengurapinya untuk menguduskannya. 7 hari lamanya haruslah engkau mengadakan pendamaian bagi mezbah itu. Haruslah engkau menguduskannya, maka mezbah itu akan menjadi maha kudus. Setiap orang yang kena kepada mezbah itu akan menjadi kudus. Inilah yang harus kau olah di atas mezbah itu, 2 anak domba berumur setahun, tetap tiap-tiap hari. Domba yang satu haruslah kau olah pada waktu pagi, dan domba yang lain kau olah pada waktu senja. Dan beserta domba yang satu kau olah 1/10 eva tepung yang terbaik dengan minyak tumbuk 1/4 hin, dan korban curahan dari 1/4 hin anggur. Domba yang lain haruslah kau olah pada waktu senja, sama seperti korban sajian dan korban curahannya pada waktu pagi harus engkau mengolahnya sebagai persembahan yang harum, suatu korban api-apian bagi Tuhan. Suatu korban bakaran yang tetap di antara kamu turun-temurun di depan pintu kemah pertemuan di hadapan Tuhan. Sebab di sana, ya di depan pintu kemah pertemuan, ya Tuhan akan bertemu dengan kamu untuk berfirman kepadamu. Di sanalah aku akan bertemu dengan orang Israel
dan tempat itu akan dikuduskan oleh kemuliaanku. Aku akan menguduskan kemah pertemuan dan mezbah itu, lalu Harun dan anak-anaknya akan kukuduskan supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan aku akan menjadi Allah mereka. Maka mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, Allah mereka, yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, supaya aku diam di tengah-tengah mereka. Akulah Tuhan, Allah mereka. 46 ayat, gasken lah. Oke, jadi kita lagi masuk sampai nanti ya ke 31. Ya, Keluaran 31, emang kita dari 22. Dari Keluaran 22 sampai 31 kita memang lagi banyak belajar tentang perintah hukum-hukum Allah mengenai kemah pertemuan, mengenai bait suci, kemah suci Musa, khususnya juga tabernakel. Bukan cuma mengenai tempatnya aja, tapi juga para imam. Kalau di hari Senin kita belajar dari Keluaran 28 tentang pakaian imam. Nah, tapi kalau hari ini kita belajar dari Keluaran 29, bicara apa? Bicara mengenai bagaimana dedikasi, tugas, dan penahbisan dari para imam. Siapa? Harun dan kedua anaknya ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan, ya, kenapa Allah harus berikan perintah ini? Ya, sedikit aja ya, ini saya selalu akan menyampaikan pendahuluan ini supaya ngerti konteksnya semua. Jadi kitab Keluaran ini adalah kitab yang menceritakan orang Israel keluar dari perbudakan Mesir menuju kepada tanah perjanjian. Tapi konsepnya bukan hanya orang Israel keluar dari tanah Mesir lalu akhirnya hanya dituntun Tuhan menuju kepada tanah perjanjian, enggak. Tapi orang Israel itu dibentuk, diajar, dididik sebagai umatnya Allah. Dan mereka bisa mengenal, mereka bisa menghormati, mereka bisa mengasihi, mereka bisa memberikan hidupnya kepada Allah yang telah berjanji kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Makanya semua ketetapan ini, perintah-perintah ini adalah sebuah salah satu bentuk pemerintahan Allah terhadap orang Israel. Bahwa Allah adalah raja mereka, teokrasi itu, bahwa pemimpin mereka, raja mereka adalah Allah dan mereka adalah umat Allah. Ya, makanya kalau saya lebih menyaksikan bahwa dalam kitab Keluaran ini lebih banyak kita mengenal tentang apa? Bagaimana Allah mendidik, mengajar, membimbing orang Israel sebagai umatnya. Makanya segala ketetapan ini diberikan supaya orang Israel mencerminkan hidupnya sesuai dengan ketetapan Allah yang artinya berbeda dengan bangsa-bangsa lain di sekitar mereka. Ya ini kemah suci tabernakel ini cuma untuk perintah bagi orang Israel. Ya, sehingga orang-orang bangsa-bangsa asing di sekitar Israel tahu. Makanya kalau kita baca kelanjutannya, ya kan, bahkan bangsa-bangsa asing tuh takut ketika tabernakel tuh ada di tengah-tengah mereka. Mereka semua kena kutuk, mereka semua kena tulah. Betul? Sampai ada yang kena bisul-bisul lah, sakit-sakit ya kan? Sampai kan mereka bilang, wah, ini bukan lagi kita melawan apa? Kita bukan lagi melawan bangsa Israel, tapi kita melawan Allahnya mereka. Sampai akhirnya bukan mereka. Jadi mereka sekaligus mau mengembalikan tabernakel itu supaya kembali kepada Israel dengan persembahan kepada Allah. Kan tuh dahsyat. Ya. Makanya tabernakel, kemah suci ini, kemah pertemuan ini jadi sebuah bentuk apa? Bahwa Allah ada di tengah-tengah bangsa Israel. Perhatikan. Allah ada di tengah-tengah bangsa Israel itu karena keputusan Allah. Makanya ketika kita mengenal karakter Allah, perbuatan Allah ini dahsyat banget. Loh, Allah yang ada di dalam kekekalan, yang udah sempurna dalam kekekalan, Allah yang punya sumber dalam kehidupannya sendiri, enggak bergantung dari pihak lain, dari benda lain. Justru Allah itu mau untuk menyatakan dirinya, memperkenalkan dirinya kepada Israel. Artinya apa? Kasihnya Allah tuh besar banget buat dunia ini, termasuk bagi kita. Makanya kalau diperhatikan saat itu kan di zaman Timur Dekat kuno ya.
Perhatikan aja perbedaannya ya Allah dengan ilah-ilah yang lain apa? Kalau ilah-ilah yang lain itu mereka nggak disebutkan tuh kasihnya. Pokoknya cuma untuk keuntungan mereka, mereka cuma dimuliakan tok. Manusianya dapat apa? Nggak enak ya. Tapi kalau kita mengenal Allah, ya, yang pemilik, pencipta, penguasa, langit, bumi, dan segala isinya yang kita kenal melalui firman Tuhan, adalah Allah yang mengasihi. Makanya saya tuh, ketika kita baca firman Tuhan yang adalah kebenaran ya Bapak Ibu, dan kita bandingkan dengan pandangan-pandangan atau teori-teori antiteistik, itu beda sekali. Makanya saya selalu tekankan, daripada kita selalu melihat, belajar hal-hal yang keliru, hal-hal yang salah, hal-hal yang KW, yang palsu, mending kita belajar firman Tuhan dulu. Kayak ini nih, ada begitu banyak orang yang mau masuk Komal ini dan mendengarkan firman Tuhan. Saya puji Tuhan sekali. Saya mendoakan setiap orang-orang yang belum mengenal Yesus, mereka boleh duduk diam, dengerin firman ini. Kenapa? Karena saya percaya firman ini begitu berkuasa. Bukan karena kemampuan saya, bukan karena skill komunikasi saya, bukan karena pembawaan saya, bukan. Tapi untuk apa? Untuk orang-orang bisa menyaksikan firman ini berkuasa. Jadi kalau ada pandangan firman Tuhan itu keliru, firman Tuhan ini, saya udah biasa dengerin hal itu. Kenapa? Karena saya sudah menyadari bahwa orang-orang yang bicara seperti itu, orang-orang yang gak pernah mengalami firman Tuhan. Tapi kita yang percaya dan mengalami firman Tuhan, kita nggak akan ngomong hal itu. Kenapa? Kita udah lihat buktinya. Ya, makanya saya selalu tekankan, khususnya bagi teman-teman petobat baru. Ketika kamu terima firman Tuhan, ketika kamu percaya firman Tuhan itu adalah firman Allah yang hidup dan berkuasa, bandingkan hidupmu dulu dan sekarang. Sekarang yang telah menerima firman Tuhan, yang percaya akan firman Tuhan, sama dulu yang belum mengenal firman Tuhan, bandingkan aja. Karena saya percaya bahwa firman ini adalah firman Allah yang hidup dan berkuasa. Kita percaya akan firman Tuhan, betul? Iya, tokoh-tokoh dalam perjanjian baru, mereka percaya akan apa yang Allah nyatakan kepada orang-orang kudus dalam perjanjian lama. Mereka terima itu, betul? Dan kita lihat dalam perjanjian lama, orang-orang yang Tuhan pilih untuk menerima firman, yang menerima perkataannya, mereka percaya bahwa perkataan Allah benar. Artinya apa? Ketika kita lihat orang-orang, para murid Kristus, adalah orang-orang yang luar biasa Tuhan pakai. Dahsyat. Betul? Dan kita juga saksikan orang-orang di perjanjian lama ketika mereka menaruh kepercayaan kepada Allah. Ketika mereka mau menerima perkataan Allah dan mereka melakukannya, jadi hidupnya. Jadi. Nah, banyak orang itu menurut saya makna tentang kesuksesan atau tadi yang saya katakan hidupnya jadi. Bagi beberapa orang tuh masih belum tahu ya. Saya mau katakan, suksesnya orang Kristen, suksesnya pengikut Kristus itu bukan cuma bicara tentang hal-hal material yang kita dapatkan di dunia ini. Tapi kita hidup mengikuti, menggenapi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Itu yang dinamakan sukses. Artinya apa? Kita hidup sesuai dengan desain Allah dalam hidup kita. Kita hidup sesuai dengan kehendak Allah dalam hidup kita. Apa? Untuk kita memuliakan namanya. Nah sekarang kita lihat aja di tulisan orang-orang di bawah. Memuliakan Tuhan atau tidak? Jadi saya bersyukur kalau ada tamu-tamu yang baru pertama kali hadir. Mungkin baru tahu ya Komal ini. Memang Komal ini khusus kekristenan Bapak Ibu. Kalau memang ada pembahasan lintas agama, lintas denom, saya nggak jawabin. Dan memang saya mengingatkan audiens saya nggak perlu di blok, nggak perlu untuk di mute, udah biarin aja. Biar kita semuanya menyaksikan nih. Yang mana buah kejahatan, buah kedagingan, dengan buah kebenaran. Nah, jadi kita perhatikan ya, bahwa, tokoh-tokoh dalam perjanjian lama aja ketika mereka menerima firman Tuhan dan melakukannya, jadi hidup mereka. Dan ketika para murid Kristus percaya kepada apa yang Allah nyatakan dalam nabi-nabi, orang-orang kudus dalam perjanjian lama, mereka percaya juga dan hidup mereka berhasil. Dipakai Tuhan dahsyat. Loh, kenapa kita nggak lakukan hal yang sama? Mau bukti apa lagi? Iya, jadi menurut saya ada banyak orang itu yang jawabannya sudah ada dalam firman Tuhan. Buktinya sudah ada dalam firman Tuhan. Mau apa lagi? Lakukan aja. Saksikan.
Makanya saya selalu katakan dalam kelas-kelas yang saya pimpin, saya bilang pertobatan, transformasi Bapak Ibu semua itu bukan karena saya. Karena saya pun ngalamin hal itu karena Tuhan. Jadi pastinya yang Bapak Ibu sekarang alamin, kasihnya Tuhan, damai sejahtera Tuhan, pengertian, hikmat yang membuat kita bisa meninggalkan manusia lama, itu bukan karena saya, tapi karena firman ini yang berkuasa. Menarik loh Bapak Ibu, saya bagiin firman Tuhan secara kontinu selama 2 bulan. Lalu saya saksikan hidup mereka berubah dari pertemuan pertama. Ini bukan sugar coating ya. Kelihatan dari cara typing aja berubah. Ya, dari cara obrolannya jadi berubah. Itu karena apa? Firman Tuhan. Ya, jadi kalau kita perhatikan dalam Keluaran 29 ini termasuk dari kitab Keluaran. Ya, kita perhatikan bagaimana di awal kitab Keluaran Allah berfirman kepada Musa. Oh ya, Musa mau mundur. Berat banget Tuhan tugasnya, berat banget ini gimana caranya. Tapi akhirnya Musa mau untuk meresponi apa yang jadi perintah Tuhan. Dan kita lihat semua yang Musa terima, ya karena dalam kitab Keluaran katakan berfirmanlah Allah, berfirmanlah Allah, berfirmanlah Allah. Dan Musa meneruskannya kepada Firaun dan bangsa Israel itu selalu jadi. Nggak ada satupun yang gagal. Makanya dari situlah iman saya tumbuh, iman saya timbul. Ketika saya membaca dan merenungkan firman Tuhan. Setiap Allah berfirman gak pernah gagal ya. Setiap Allah merencanakan berkehendak gak pernah gagal. Iya, bisa tertunda tapi gak pernah gagal. Waduh, sepertinya saya perlu beli headset ini. Kok? Iya, fokus aja merenungan saya. Gak apa-apa, biasanya memang yang panas-panas, yang gak suka itu kan memang ya kita ketahui lah ya, kita maklumi aja. Oke, jadi kalau kita perhatikan ketika Musa meneruskan apa yang jadi perkataan Tuhan kepada Firaun, jadi gak ada yang gagal. Dan kalau kita perhatikan bahwa akhirnya orang Israel melihat, oh ternyata Allah itu luar biasa ya. 10 tulah itu bukan hanya sebuah bukti Allah menyatakan dirinya kepada bangsa Mesir loh, bukan. Bagi orang Israel juga. Karena dikatakan angkatan itu bukanlah angkatan yang sama dengan angkatan Yusuf dan saudara-saudaranya. Artinya selama 400 tahun muncul sebuah generasi yang baru. Makanya Allah mau menyatakan dirinya. Allah memperkenalkan diri, bahkan memperkenalkan namanya. Ya, saya nggak mau bahas terlalu detail, saya mau lanjutin ke Keluaran 29 ya. Nah, termasuk mengenai ketetapan Allah, mengenai tugas dan penahbisan para imam. Perhatikan. Oh, bicara tentang tugas, bicara tentang penahbisan, ini tuh semua datangnya dari Tuhan ya? Iya. Karena bicara tentang kemah pertemuan, tabernakel, ini bicara tentang apa yang jadi kehendak Tuhan. Dan kalau Bapak Ibu semua ada yang udah pernah dengerin dari minggu-minggu lalu, khususnya minggu lalu ya, ketika kita melihat dari Keluaran 26, 27, saya katakan apa? Bahwa ternyata Musa di atas Gunung Sinai menerima perkataan Allah ini. Kan ini Musa masih di atas Gunung Sinai. Belum terjadi itu, anak lembu emas belum. Ini masih di atas Gunung Sinai. Ketika kita memperhatikan kata demi kata, kalimat demi kalimat, apa yang dikatakan Allah kepada Musa? Lakukanlah, katakanlah apa yang telah engkau lihat, yang telah kutunjukkan di atas Gunung Sinai. Ya, kemarin saya bahas ya dari kitab Ibrani. Bahwa apa yang ada tabernakel itu, kemah pertemuan itu adalah bayangan dari apa yang sejati di surga. Baca sendiri aja, saya nggak perlu bahas secara mendetail. Karena saya bukan lagi ngajar, saya lagi kasih renungan. Nah, jadi Allah sendiri yang memberikan ketetapan perintah mengenai tugas dan penahbisan. Artinya nggak bisa main-main. Menjadi seorang imam itu apa sih? Perantara. Bahwa nggak bisa bangsa Israel langsung ketemu sama Allah, harus pakai perantara, yaitu imam. Dan kemarin kita belajar baju imam itu, ya itu benar-benar merepresentatifkan bangsa Israel. Ya, bahkan di penutup dadanya itu ada 12 batu. Allah katakan itu harus terjadi sebagai sebuah tanda peringatan di hadapan Allah. Ketika imam itu masuk
ya ke dalam kemah pertemuan, imam itu sedang menjadi representatif dari bangsa Israel. Ya, jadi Allah berkata, ayat yang pertama ya, Allah mengatakan bahwa inilah yang harus kau lakukan kepada mereka untuk menguduskan mereka. Artinya seorang imam itu dikuduskan dengan apa? Dengan melakukan apa yang menjadi ketetapan Tuhan. Ya, kenapa mereka harus dikuduskan? Karena mereka pegang jabatan imam bagi Tuhan. Nggak bisa sembarangan. Makanya menarik kalau kita perhatikan. Harun itu kalau kita dari sisi ini ya, dari sisi pendekatan psikologi ya. Harun itu pintar bicara. Tapi malah Tuhan tuntun pilih Harun jadi imam. Yang artinya imam itu benar-benar harus jadi teladan. Imam itu harus jaga mulutnya, jaga hidupnya, harus berhati-hati. Tapi Musa yang dikatakan lidahnya tuh kaku, mulutnya tuh nggak bisa lihai dalam berbicara. Justru Tuhan ajar Musa jadi nabi. Itu kan dua hal yang menarik. Karena sekalipun mereka punya keterbatasan, tapi Tuhan mampukan mereka untuk melakukan pekerjaan di luar dari kemampuan mereka. Artinya apa? Tuhan yang mampukan. Jadi, untuk bicara memegang jabatan imam, itu mereka harus dikuduskan. Dengan apa? Ambillah seekor lembu jantan muda, 2 ekor domba jantan yang bercela, roti yang tidak beragi, roti bundar yang tidak beragi, yang diolah oleh minyak, roti tipis tidak beragi, ia kan yang diolesi minyak, tepung gandum yang terbaik, harusnya kau buat semuanya itu. Ditaruh ke dalam bakul dan dipersembahkan. Termasuk juga lembu jantan dan kedua domba jantan itu. Lalu kau suruhlah Harun dan anak-anaknya datang ke pintu kemah pertemuan dan harus dibasuh dengan air. Tadi pagi kita bahas ya tentang pembersihan. Bayangin dalam kitab imamat, pembersihan itu, penyucian itu 14 kali disebutin. Artinya apa? Itu penting banget. Karena tadi pagi saya bahas topik yang berkaitan ya. Jadi sebelum mereka memulai dari pekerjaan mereka sebagai imam, ya, mereka harus dibasuh dengan air, mempersiapkan persembahan, dan harus dikenakan pakaian khusus. Nggak bisa sembarangan. Juga mereka harus diurapi dengan minyak urapan, ya, di kepala mereka. Demikian juga anak-anaknya Harun. Nah, sebelum mereka memulai pekerjaan itu, ya Tuhan mengatakan itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Artinya apa? Bahwa Allah menghendaki ini menjadi bukan hanya sebuah kebiasaan tapi peringatan. Ini loh kekudusan Allah. Jadi bukan katakan Allah itu galak, bukan. Allah itu kudus. Gak bisa kita melanggar ketetapan dan perintah Allah. Makanya ketika Allah menyatakan dirinya di pasal yang sebelumnya, di atas Gunung Sinai, ya dengan petir yang menyambar-nyambar, suara sangkakala, gitu kan, kabut asap, gitu kan. Ya, menurut saya itu fenomena yang sangat luar biasa yang orang yang saya nggak pernah saksikan. Mereka bilang apa? Kami takut, Kak. Ini antara hidup dan mati ini. Artinya apa? Allah sedang mengajarkan kepada Israel makna kekudusannya. Makna dari hukum-hukumnya, yang melanggar mati. Nah, lanjut. Jadi mereka, demikianlah harus engkau tabiskan Harun dan anak-anaknya. Jadi ini Musa ya. Musa yang menerima ketetapan Allah ini dan Musa yang harus menahbiskan mereka atas perintahnya Allah. Kemudian haruslah kau bawa lembu jantan itu ke depan kemah pertemuan. Haruslah Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala lembu jantan itu. Bayangin. Ya, ternyata Harun dan anak-anaknya sebelum mereka masuk ke dalam kemah pertemuan, iya, ketika mereka di depan kemah pertemuan itu, mereka harus meletakkan tangannya ke atas kepala lembu jantan itu. Dan lembu jantan itu harus disembelih.
Dan darahnya itu bukan hanya harus diberikan pada tanduk-tanduk mezbah gitu ya, pada bagian bawah mezbah, tapi juga apa? Kita lompat ke ayat yang ini. Ayat yang 20. Haruslah kau sembeli domba jantan itu, kau ambillah sedikit dari darahnya, kau bubuhkan pada cuping telinga kanan Harun dan cuping telinga kanan anak-anaknya, pada ibu jari tangan kanan dan ibu jari tangan kanan, kaki kanan mereka. Wah, ini ribet sekali gitu. Ya, saya sedang mengajarkan bahwa kita mengerti ataupun belum mengerti, ya kita tetap mau baca firman Tuhan. Meskipun hari ini kayak hari ini lagi bete, hari ini lagi semangat, tetap aja kita belajar disiplin rohani untuk tetap membaca firman Tuhan. Selanjutnya, haruslah kau ambil sedikit dari darah yang ada di atas mezbah, dan dari minyak urapan itu kau percikanlah kepada Harun dan kepada anak-anaknya, maka ia akan kudus, ia dan pakaiannya, dan juga anak-anaknya dan pakaian anak-anaknya. Jadi perhatikan, imam itu dikuduskan karena apa? Karena mengikuti apa yang ketetapan Tuhan. Nah, banyak orang kayaknya masih belum mengerti makna kata kudus ya, dalam beberapa aspek. Ya, termasuk kalau kita lihat surat-suratnya Paulus, ya kan, kepada orang-orang kudus. Wah, apa ini maksudnya? Ya kan, kemarin dalam Bebas Sadi, Nuh adalah seorang yang benar di hadapan Tuhan. Ini apa maksudnya? Gitu kan. Apalagi, ini Ayub, ya kan, Ayub. Wah, ini apakah Ayub? Apakah Ayub berarti tidak pernah berdosa? Apakah berarti Harun ini kudus berarti dia tidak berdosa? Kapan-kapan ya saya spill dulu biar penasaran. Iya, thank you Kak Abu. Iya. Wow. Sedetail itu ya. Termasuk berbagai macam persembahan yang ada. Iya. Bicara tentang persembahan umum, persembahan khusus. Ayat yang ke-8, itulah yang menjadi bagian untuk Harun dan anak-anaknya menurut ketetapan yang berlaku untuk selama-lamanya bagi orang Israel. Sebab inilah suatu persembahan khusus, maka haruslah itu menjadi persembahan khusus dari pihak orang Israel yang diambil dari korban keselamatan mereka dan menjadi persembahan khusus mereka bagi Tuhan. Untuk mau datang kepada Tuhan tuh harus ada persembahan ya. Kan Tuhan udah punya semuanya. Buat apa kita kasih persembahan? Masih loh, 2024 masih ada yang bertanya seperti itu. Iya, langit, bumi, dan segala isi ini kepunyaan Tuhan. Terus buat apa kita kasih persembahan itu? Buat apa? Sebagai wujud kasih kita, hormat kita kepada Tuhan. Kudus, kados, Yunani, bocoran dikit. Iya Kak, maksudnya kudus itu apa? Apakah sinless? Atau benar-benar nggak ada dosa? Atau gimana? Iya, termasuk pakaian kudus kepunyaan Harun itu harus diturunkan, diwariskan kepada anak-anaknya apabila mereka diurapi dan ditahbiskan 7 hari loh. 7 hari. Harusnya pakaian itu dikenakan oleh imam penggantinya dari antara anak-anaknya yang akan masuk ke dalam kemah pertemuan. Jadi katakan orang awam janganlah memakannya, ya, sebab persembahan kudus semuanya itu. Kalau misalnya kita bicara tentang waktu pendamaian ya. Nah ini saya mau menekankan ini ya, ayat 43 nih. Sampai 46 bagus sekali. Saya bacain ulang. Di sanalah aku akan bertemu dengan orang Israel, dan tempat itu akan dikuduskan oleh kemuliaanku. Jadi kita belajar ini. Ketika Allah hadir, ya,
Ketika Allah hadir pada suatu tempat, maka tempat itu akan menjadi kudus karena Allah. Ini Allah yang bicara. Bahwa ya di kemah pertemuan itu, ya di sana aku akan bertemu dengan kamu untuk berfirman kepadamu. Jadi bayangin. Sebelumnya Allah ketika berfirman, Allah berfirman aja, menyampaikan kepada Musa. Tapi sekarang luar biasanya Allah mau hadir di tengah-tengah bangsa Israel untuk menyampaikan firman-Nya. Makanya kalau kita mau kenal makna kerendahan hati dari karakter Allah, yang Allah lakukan, yang Allah perbuat itu membuat kita mengenal bahwa Allah itu sangat rendah hati. Dan Mazmur katakan bahwa Allah mengasihi, Allah dekat dengan orang-orang yang rendah hati. Keren banget ya. Ya, makanya saya nggak habis pikir gitu ya, mengingat karya Yesus. Ya, dia mau turun dari surga, datang ke dunia ini. Bukan hanya datang ke dunia ini, tapi mengambil rupa seorang hamba. Membatasi keilahiannya untuk kepentingan, keuntungan sendiri. Tapi menggunakan keilahiannya untuk kemuliaan Bapa, untuk kehendak Bapa itu. Bagi saya itu amazed banget. Saya amazed banget. Kenapa? Karena menurut saya, kalau saya lihat contoh-contoh di luar, pemimpin maunya dapatnya kemuliaan. Pemimpin maunya dapatnya keuntungan. Pemimpin maunya dapatnya enaknya aja. Tapi berbeda dengan Kristus. Kristus bahkan tidak, ya Filipi 2 mengatakan, saya katakan di Filipi 2. Nah ini. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Bayangin. Betapa luar biasanya Kristus menunjukkan kerendahan hatinya. Gak mudah loh. Biasanya enak, nyaman. Ya, biasanya rumahnya gedong. Biasanya AC di mana-mana. Biasanya ada pelayan. Biasanya semuanya gampang, lakukan apapun bisa, bebas. Lalu tiba-tiba harus pindah. Betul? Harus pindah lokasi, harus pindah daerah, yang tadi biasanya nyaman, nggak nyaman. Kita aja tahu manusia, kita lebih suka pilih yang nyaman kan. Tapi justru Yesus meninggalkan surga dan datang ke bumi. Untuk kita. Jadi bicara tentang kasih yang sempurna, kasih yang sejati, kita kenal dari mana? Dari Allah. Saya tuh gak habis pikir kalau mendalami Yesus bukan hanya disebut sebagai guru agung, bukan hanya disebut sebagai juru selamat, tapi Yesus adalah pemimpin yang luar biasa. Prinsip kerajaan Allah yang Yesus ajarkan berbeda sekali dengan worldly leadership. Kepemimpinan dari dunia ini berbeda sekali. Saya gak habis pikir. Makanya setiap kita, khususnya para pemimpin yang ada di sini, ketika kita mengenal Yesus, ketika kita belajar teladan yang Yesus telah tunjukkan dalam hidup kita. Kalau kita nggak mengikuti dia, kalau kita nggak mencerminkan Yesus, ada yang salah ya kayaknya. Ada yang salah. Nah, itu sebabnya menariknya adalah Allah bukan hanya mau berfirman, tapi Allah juga mau bertemu dengan bangsa Israel. Yang harusnya Allah nggak perlu lakukan hal itu. Ngerti gak Bapak Ibu? Tapi Allah mau bertemu dengan orang Israel untuk berfirman kepada mereka. Nggak habis pikir saya. Dahsyat banget Tuhan itu. Ya di sanalah Allah akan bertemu dengan orang Israel dan tempat itu akan dikuduskan oleh kemuliaan Allah. Tabernakel, kemah pertemuan itu akan dikuduskan karena Allah. Lihat ya, bukan karena manusia yang bikin, bukan karena itu terbuat dari emas dan perak, bukan. Tapi karena Allah. Selanjutnya ayat yang ke-44.
Aku akan menguduskan kemah pertemuan dan mesbah itu. Sebentar. Ya. Ayat 44. Dan aku akan menguduskan kemah pertemuan itu dan mesbah itu, lalu bukan hanya kemah pertemuan dan mesbah itu yang mendapatkan dampak ya dikuduskan oleh Allah. Apa? Lalu Harun dan anak-anaknya akan Allah kuduskan. Supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Kenapa dikuduskan? Karena Allah kudus. Dan orang Israel, khususnya bagi para imam, mereka harus melakukan sesuai dengan ketetapan Allah. Artinya apa? Mereka harus mengikuti standarnya Allah. Apa yang Allah firmankan, apa yang Allah nyatakan kepada Musa, itu mereka harus lakukan. Supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Ayat yang 45, aku akan diam di tengah-tengah orang Israel, dan aku akan menjadi Allah mereka. Untuk apa? Ayat yang ke-46, maka mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, Allah mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, supaya aku diam di tengah-tengah mereka. Akulah Tuhan, Allah mereka. Berulang kali saya baca firman Tuhan. Yang selalu dan selalu saya perhatikan adalah Allah yang selalu berinisiatif pertama kali. Dan yang kedua, selalu Allah yang menyatakan dirinya pertama kali. Kenapa? Karena manusia nggak bisa berinisiatif baik, berinisiatif benar menurut standar Allah. Mau untuk melakukan hal yang kudus, gak bisa. Makanya saya mau katakan ketetapan Allah yang kita lihat mungkin bagi beberapa orang ini ribet sekali gitu ya. Tapi saya mau katakan ini baik. Supaya apa? Orang Israel tahu makna kekudusan Allah. Allah gak bisa sembarangan. Bahwa sebagai umat pilihan Allah, orang Israel harus berpegang pada ketetapan Allah, harus menjaga, harus mewariskan ketetapan Allah ini supaya apa? Supaya sampai generasi-generasi yang akan datang, mereka tetap mencerminkan kehidupan yang apa? Kehidupan umatnya Allah. Jadi kalau saya bilang ya, memang dalam perjanjian lama ini banyak sekali peraturan ini segala macam gitu ya. Kita kadang-kadang kita nggak ngerti semuanya, it's okay. Tapi saya mau katakan, ketika kita belajar, ya kita mendalami kitab Injil yang adalah pusat dari semua yang firman Tuhan ini katakan, senternya di sana. Kita bersyukur. Semua karya Yesus itu luar biasa banget ya. Dan kita melihat perjanjian lama, kita nggak bisa Tuhan lakukan ini, kita nggak bisa nih, kita pasti ada celahnya, kita pasti ada cacatnya, kita pasti ada kurangnya, nggak bisa kita melakukan semua ketetapan Tuhan. Makanya bersyukurnya kita punya Yesus. Dan ketika kita udah belajar dari firman Tuhan, kita belajar dari khususnya Injil, dan kita melihat ke perjanjian lama, kita mau katakan semua firman Tuhan, ketetapan Allah itu baik. Kenapa? Karena dosa yang membuat manusia itu bukan cuma jahat, tapi kehilangan kemuliaan Allah, gak tahu itu kebenaran, kebaikan, gak tahu. Bahkan dosa itu degradasi kehidupan manusia. Makanya ketetapan Allah, perintah Allah itu membuat kita jadi tahu kebenaran, tahu yang baik, tahu yang jahat, tahu benar, tahu salah, tahu apa yang jadi kehendak Tuhan itu. Nah saya mau katakan, ya firman Tuhan ini luar biasa banget. Dari perjanjian lama kita lihat bahwa gak ada Tuhan satupun dari kita yang bisa nih melakukan semua ini tanpa cacat, tanpa celah. Setiap hari, setiap saat, gak bisa Tuhan. Kalah kita semuanya. Dalam 10 hukum Taurat kita kalah. Ya, kita suka memberhalakan orang lain. Kita suka memberhalakan hal-hal yang menurut kita itu, kita gak bisa Tuhan kalau hidup gak pakai itu, kita gak punya itu, kita gak bisa hidup. Kita gak sadar bahwa kita sudah menggantikan posisi yang harusnya ditempatkan oleh Allah, oleh benda atau makhluk lain. Itu kita kalah. Apalagi? Oh, kadang-kadang kita nggak sengaja kita menyembah kepada yang lain. Apalagi? Bicara tentang hukum yang ke-10. Kita mengingini milik orang lain apapun itu. Wah, kalah kita semua di situ. Makanya ketika kita mengenal Yesus yang menjadi korban yang sempurna bagi pendamaian, pengampunan, penyucian kita.
Wah, itu luar biasa sekali. Karena nggak ada satupun manusia yang dapat melakukan yang Yesus lakukan dalam hidup kita. Karena kematian dan kebangkitan Yesus itu dampaknya bagi kehidupan masa lalu, sekarang, dan masa depan kita. Saya mau katakan, kita aja nggak bisa jamin hidup masa depan kita. Kok kita gaya jamin hidup orang lain? Makanya luar biasanya Yesus mengatakan apa? Yesus mengatakan apa? Aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Yang percaya kepada Yesus akan beroleh apa? Hidup yang kekal. Saya tuh bersyukurnya bahwa banyak orang mengira, oh iya, Yesus itu hanya menjadi korban yang sempurna bagi masa lalu saya aja. Ini sekarang saya lagi ngalamin kesulitan, kayaknya nggak ada dampak kematian dan kebangkitan Yesus bagi hidup saya sekarang, masalah saya sekarang nggak ada. Saya mau katakan jangan keliru. Jangan keliru. Bahwa karya Yesus yang luar biasa itu, keselamatan yang Allah kerjakan dalam hidup kita itu sifatnya lengkap. Makanya dalam kitab Filipi, Paulus ngomong kepada jemaat Filipi, aku yakin bahwa Allah yang memulai, Allah yang akan meneruskannya sampai kepada hari Yesus Kristus. Jadi kita bersyukur bahwa Allah yang memulai, Allah yang akan meneruskan, dan Allah yang akan menggenapi semuanya. Tapi kita nggak bisa jadi bersikap pasif. Tunggu dulu deh. Kayaknya lagi bete hari ini, kayaknya lagi nggak minat ya, lagi males, ya ampun, lagi males hidup bener. Nggak bisa. Justru karena kita percaya bahwa Roh Kudus udah ada dalam diri kita percaya bahwa Allah telah memulai pekerjaan yang baik dan meneruskannya, kita akan bersikap aktif, bukan pasif. Lihat ya, kita akan bersikap aktif, kita akan semangat, kita akan yakin, kita akan terus untuk mau setia, karena kita tahu Allah yang akan mengerjakan kemauan dan kemampuan kita untuk melakukan kebenaran. Jadi saya bersyukur banget setiap kali kita baca firman Tuhan, Bapak Ibu. Ya, kita jadi makin kenal Tuhan. Oh iya, mungkin satu sisi kita nggak dapetin ini, nggak dapetin apa, hari ini kan, ini buat saya apa, mungkin kita nggak dapetin. Tapi saya mau katakan, pastinya kita dapetin pengenalan akan Allah. Makanya ketika kita baca firman Tuhan, Allah melakukan ini, Allah melakukan ini, Allah berkata ini, Allah berkata ini, coba dong berdoa, minta tolong Roh Kudus. Roh Kudus, saya pengen kenal Allah dari perenungan hari ini. Karena bagaimana kita bisa mengenal Allah selain dari firman-Nya, dari perbuatannya. Nah, banyak orang kan gak menemukan itu. Baca Alkitab, saya udah, lu salah. Makanya pemazmur mengatakan, baca dan renungkanlah siang dan malam. Kenapa? Karena ini semua, ya, kebenaran itu kita dapat temukan di dalam Alkitab. Saya mau katakan, hidup sukses adalah hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Dan hidup sukses itu bukan berarti kita anti namanya penderitaan, kita menghindarkan kesalahan, tidak. Orang Salomo aja dalam kitab Pengkhotbah mengatakan dia berpegang pada kebenaran, dia pegang hikmat, dia mendalami kebijaksanaan, tapi dia juga mendalami tentang kebodohan. Jadi saya bersyukur bahwa dalam firman Tuhan ada banyak kisah mengenai manusia. Ya iya, karena kita manusia. Firman Tuhan ini diperuntukkan bagi kita yang manusia, makanya kita perlu belajar dari kehidupan manusia yang lain. Menarik nih, Daud. Saya lagi baca Tawarik dan Raja-Raja ya. Kenapa saya ketawa? Daud sebagai raja yang orang Israel itu sangat hormati, meskipun sampai hari ini ada beberapa orang yang marah kepada Daud gitu ya, karena ya dosanya gitu ya. Tapi saya mau katakan, Daud sebagai raja orang Israel saat itu, dia mengizinkan loh dosanya itu untuk dituliskan dalam kitab itu. Dia nggak tutupin. Dan menariknya adalah ketika Daud itu berdosa, bukannya dia tutupin, bukannya dia kabur, bukannya dia sembunyi dalam rasa malunya, tapi dia bilang, Tuhan, aku salah, Tuhan ampunilah aku, layakkanlah aku. Dia akuin dosanya. Iya. Karena artinya apa? Daud lagi mengakui bahwa Tuhan, engkaulah yang benar, aku salah. Bagi beberapa orang, mereka sulit untuk mengakui
mereka bersalah. Kenapa? Kenapa berapa orang sulit banget mengakui bahwa dia bersalah? Kenapa? Karena menurut dia, iya, kesuksesannya dia, apalagi kesempurnaan dia itu adalah segala-galanya. Jadi dia nggak mau ada orang lain tahu keburukannya, kejelekannya. Hei, saya mau katakan kalian hanyalah ciptaan, saya adalah ciptaan. Kita semua terbatas. Harga diri, betul. Tapi saya mau katakan, hidup kita nih apa? Milik Kristus, bukan milik kita sendiri. Kita disebut hamba kebenaran. Hamba. Hamba tuh nggak punya hak. Sejak kapan hamba punya hak? Sejak kapan hamba punya hak? Aduh. Ini kayak mungkin banyak orang belum tahu ya bahwa kita adalah hamba kebenaran. Kita udah milik Kristus, kita udah dibayar lunas. Kita punya Kristus, bukan punya kita lagi. Artinya, ketika kita tahu bahwa kita salah, kita jatuh, kita kepleset. Seperti yang tadi pagi saya katakan ya, akui aja dosa kita. Toh firman Tuhan juga yang mengatakan bahwa kita punya pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus. Imam besar agung yang mengetahui keterbatasan, kelemahan kita. Makanya luar biasanya ketika Yesus itu bangkit, iya, dalam tubuh kemuliaannya juga, Yesus naik ke atas surga. Ya, artinya apa? Yesus tahu keterbatasan dan kelemahan kita. Makanya menariknya adalah banyak orang itu takut. Aduh, saya takut kalau saya mengakui. Buat apa? Kamu ngakuin atau enggak juga Tuhan tahu semuanya kok. Kamu berusaha tutup-tutupin, Tuhan udah tahu. Tapi pertanyaan adalah kenapa butuh untuk kita mengakui? Dengan kita mengakui segala perbuatan-perbuatan yang dilakukan dalam kegelapan itu, kita sedang menelanjangi perbuatan-perbuatan jahat itu, dan kita sedang menunjukkan, mengakui di dalam terang. Artinya apa? Kita lagi bicara sama Tuhan, Tuhan tolong saya, dan setiap dosa yang kita akui di hadapan Tuhan, itu apa? Diampuni dan disucikan. Jadi jangan terjebak kayak Adam dan Hawa. Ketika mereka jatuh dalam dosa, jadi bersembunyi, cari jalan keluar sendiri, jauh dari Tuhan, melarikan diri dari Tuhan, jangan. Karena iblis selalu mendorong kita gitu, udahlah dosa lu terlalu parah, masa lalu terlalu gelap, ini sekarang kehidupan lu udah terlalu jauh dari Tuhan, udah gak usah sok-sok gereja lah. Gak usah sok-sok dengerin ini khotbah di sore hari, udah terlalu hancur hidup lo. Itu kan intimidasi iblis. Beda kan sama firman Tuhan. Firman Tuhan bilang apa? Akui. Karena pengakuan, saya bacain lagi deh. Itu luar biasa ya firman Tuhan ya. Kita mau bahas kemanapun pasti ada kaitannya. Saya bersyukur banget nih kemarin. Ternyata ya hari ini hari kemarin nyambung loh. Hari ini sama yang minggu lalu nyambung loh. Nah ini. Dosa melahirkan rasa bersalah, malu, keinginan untuk bersembunyi, dan keterpisahan dengan Allah. Itu sudah seringkali diajarkan oleh firman Tuhan. Ya, pengampunan, penebusan, dan pembenaran yang telah kita terima di dalam Yesus. Telah kita terima. Tapi sebagai orang percaya, kita punya bagian untuk mengakui dosa kita. Apa arti dari mengakui dosa kita? Bahwa kita punya kebutuhan terus-menerus akan darah Kristus yang menyucikan kita. Makanya nggak bisa kita bilang, saya udah bertobat, saya sudah tidak akan jatuh dalam dosa. Justru kamu sedang menipu dirimu sendiri. Karena pengajaran palsu mengatakan hal itu. Kamu tidak lagi berdosa. Yang artinya apa? Kamu nggak lagi butuhin darah Kristus dalam hidupmu. Loh, kita perlu darah Kristus. Kita perlu merenungkan, kita perlu yakin dan mengalami darah Kristus setiap hari, setiap saat. Makanya proses penyucian, pembersihan itu bukan cuma, ya itu terjadi sekali ya dalam hidup kita selamanya, dampaknya selamanya. Tapi termasuk dalam keseharian kita. Nih, tindakan dan ucapan kita yang mengakui dosa di hadapan Tuhan sebenarnya adalah bentuk penegasan dan pengakuan bahwa kita perlu Yesus. Kita yang telah bersekutu dengan Allah, kita yang telah berada dalam terang, kita yang perlu
hidup dalam terang dan kebenaran, artinya kita perlu pengampunan dan penyucian Allah terus-menerus. Beberapa hari yang lalu saya mendapatkan salah satu ini ya, FYP-nya ini ya, Gereja Gibeon, yang mengatakan bahwa ya, kita mengakui kita salah, kita jatuh, kita lemah dan terbatas. Tapi ayo dong bertobat, berbalik. Udah tahu itu salah, udah tahu daging itu lemah, ya jangan bergantung sama daging. Banyak orang bilang kan, roh memang penurut Kak, ya tapi gimana ya daging lemah? Iya, karena daging lemah kita nggak mau ikutin daging. Sejak kapan kita mau hidup dalam daging? Kita kan ciptaan baru. Betul? Kita kan ciptaan baru. Akhirnya, dosa tidak boleh disangkal dalam kehidupan Kristen. Firman Tuhan yang mengatakan, dampak dan kuasa dosa itu sudah sepenuhnya dikalahkan oleh dari Yesus. Dan kita mengerti bahwa peristiwa penyucian atau pembersihan dari dosa adalah pengalaman di masa lalu, masa sekarang, dan masa mendatang. Saya jarang ya detail ngomongin tentang hamartologi dalam komal kayak gini gitu, karena ini kan konsepnya renungan. Saya juga perlu memperhatikan apakah audiens saya matang secara rohani, emosi, pikiran gitu ya. Saya nggak mau jadi terlalu berat gitu pembahasannya. Tapi ini agak tricky karena tadi saya katakan bahwa penyucian atau pembersihan dari dosa, yaitu melalui darah anaknya yang tunggal itu Yesus Kristus, ya membuat kita mengerti bahwa ya proses penyucian dan pembersihan oleh dari Yesus ini berlangsung menjadi pengalaman kita di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Tapi kita nggak bisa katakan kayak gini, wah berarti luar biasa Yesus itu juga ada untuk menyucikan kita di masa depan. Saya mau katakan, kok jadi kita kayak merencanakan untuk kita punya dosa di masa yang akan datang. Ngerti ya? Kepleset dengan memelesetkan diri itu berbeda. Makanya saya agak tricky kalau bicara tentang dosa masa depan. Emang kamu mau berencana berapa banyak dosa yang kamu buat di masa depan gitu loh. Makanya saya jarang bahas hal ini gitu, karena kalau satu sisi kita percaya bahwa pekerjaan Allah dalam hidup kita yaitu keselamatan itu adalah karya yang lengkap dan utuh. Tapi kita nggak bisa juga untuk ya udahlah nanti kan Tuhan ampun lagi. Lo kok bisa gitu? Kamu berarti nggak mengerti apa yang firman Tuhan katakan tentang keselamatan. Kok kamu jadi menyalibkan Yesus berkali-kali karena keinginanmu, kesenanganmu dalam daging itu? Waktu itu ada yang bicara sama saya, gimana nih Kak? Kan kita tuh kan orangnya ya kerja di kantor, yang artinya kadang-kadang ya kita, nggak bisa terhindar dari yaitu kegelapan yang ada di kantor. Gimana hal ini gitu kan? Ya. Baca ayatnya, saya bilang. Belum ngerti? Oke, saya jelasin. Saya jelasinnya gini. Kamu senang nggak ketika melakukan dosa itu? Atau kamu merasa bersalah? Ngerti ya? Kamu senang dalam keberdosaanmu atau kamu merasa sedih, kamu berduka cita. Tuhan harusnya ini nggak boleh. Tuhan tolongin saya, Tuhan mampukan saya. Perasaannya gimana? Sedih lah Kak. Ya udah. Akui di hadapan Tuhan, minta kekuatan Tuhan, minta hikmat Tuhan. Kalau bisa Tuhan buka jalan supaya saya bisa bekerja dalam perusahaan yang benar, supaya saya bisa melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Saya tahu nggak mudah memang untuk bekerja dengan lingkungan yang ada di dunia sekarang, dengan sistem yang ada di lingkungan sekarang, nggak mudah. Saya hampir stres. Bukan hampir stres, hampir gila. Karena saya nggak bisa berbicara iya di atas iya dan tidak di atas tidak. Saya nggak bisa kayak gitu. Makanya ketika saya akhirnya dapat kesempatan ya kan untuk Tuhan panggil saya jadi hamba Tuhan full time. Saya bicara aja semuanya apa yang firman Tuhan katakan. Iya, enggak. Saya tahu ya, saya bilang saya tahu. Saya nggak tahu ya, saya bilang saya nggak tahu. Karena dari sejak kecil ya, saya nih dalam keluarga saya 2 bersaudara perempuan. Dan mama saya tuh adalah alpha woman banget. Makanya kita berdua nih anak-anaknya juga alpha woman. Dan puji Tuhan ya, papa saya
mengizinkan kita untuk punya kebebasan berbicara. Kita bisa bicara apa aja. Dan ketika saya masuk ke dalam sebuah lingkungan di mana saya dibatasi bicaranya, dibatasi ruang bergerak saya, suka bisa saya. Bosnya diinjili, oh iya, nih kalau misalnya bicara bagaimana kita bisa memberitakan kebenaran, ya ngomong aja iya enggak. Kita mungkin nggak bisa langsung sekali tembak langsung ngomong Pak Yesus adalah juru selamat. Mungkin kita nggak bisa langsung nembak gitu ya. Ya kalau menurut saya pendekatannya nggak bisa langsung kayak gitu. Pasti harus ada caranya yang smooth untuk masuk. Tapi saya mau katakan bahwa bicara tentang bagaimana kita menjadi saksinya Tuhan, ya dengan kita hidup dalam kebenaran. Karena banyak orang, saya nggak jago bicara, saya nggak pintar bicara, aduh gimana ngomong di depan banyak orang. Nggak perlu. Karena perkataanmu orang bisa lupa, tapi bicara hidupmu orang akan ingat. Orang akan lupa apa yang kamu ajarkan ini segala macam, orang akan lupa. Tapi kalau kamu mau menunjukkan hidupmu yang takut akan Tuhan, orang nggak akan lupa. Untung bukan bagian pajak. Iya, justru anak-anak Tuhan harus bergerak di semua area dong. Loh, kalau semua anak-anak Tuhan hanya bergerak di gereja, ya kurang dong dampaknya, betul? Harus ada yang di pemerintahan, harus ada yang di kesehatan, harus ada yang di pendidikan, harus yang ada di bagian pertambangan, apalagi. Harus ada di semua area dong. Karena kita mau semua area dimenangkan bagi Tuhan, betul? Dimenangkan bagi Tuhan apa? Artinya kebenaran itu dinyatakan di setiap area. Iya dong. Ya makanya saya percaya anak-anak Tuhan tuh sungguh luar biasa. Saya banyak sekali punya kenalan yang masuk ke yang luar biasa Tuhan pakai di mana di terakhir kali tuh saya dapat update di Sekretaris Negara. Iya, itu lalu ada di timnya Bu Susi dulu. Terus masuk ke perusahaan-perusahaan besar ya kan. Makanya luar biasanya ketika udah sedikit ya kesaksiannya. Ketika udah selesai pandemi itu kita ketemu lagi, kita denger update apa segala macam itu luar biasanya Tuhan pakai anak-anak Tuhan seperti Yusuf ketika terjadi kelaparan di Mesir. Bahwa beberapa tahun yang lalu itu waktu itu kan sempet ya saya nggak bahas politik kok. Minyak tuh sempat susah, ingat gak? Ya di mana-mana orang diborong terus harganya mahal gitu kan. Apa? Yang terjadi adalah teman saya itu justru Tuhan buka jalan, entah gimana, pokoknya ya tahu ya areanya ya, perusahaan apa. Dia justru dapat banyak pasokan minyak dan akhirnya dia bisa bangun sebuah startup aplikasi. Dan akhirnya bisa mensupport area-area daerah-daerah khususnya terpencil pelosok-pelosok untuk mereka bisa punya minyak. Jadi bayangin dari saat semuanya karena hikmat daripada Tuhan ya, caranya Tuhan untuk bisa menjadi salam berkat dia. Itu terus saya saksikan lagi bahwa bicara mengenai jadi saksi Tuhan itu ya maknanya luas sih. Banyak orang mengira bahwa kalau cuma jadi saksi Tuhan itu berarti kita harus pintar ngomong. Enggak juga sih. Hidup aja sebagaimana Kristus telah hidup. Dan biarkan orang yang menilai. Iya. Biarkan orang yang menilai. Saya mau katakan dunia semakin gelap harusnya tidak membuat kita takut. Justru harusnya membuat kita rindu untuk lebih lagi kemuliaan Tuhan dinyatakan. Iya. Dunia makin gelap itu kan menunjukkan firman Tuhan makin dahsyat kan? Benar kan? Bahwa memang akhirnya manusia akan kembali kepada keinginannya, mengutamakan hawa nafsunya, memikirkan dirinya masing-masing. Iya kan? Bobrok kan moralnya sekarang. Nah dari melihat dunia itu kita aja udah jadi melihat buktinya firman Tuhan. Tadinya saya sebenarnya nggak rencana nih ngomong hal ini. Tadi saya mau coba naikin satu orang untuk bahas ini. Sebenarnya keimaman Harun. Iya, mau dibandingkan dengan apa?
pemikirannya keimaman Harun dan Melkisedek. Saya bersyukur hari ini ada teman-teman semua Bapak Ibu yang sudah lagi hadir di Komal ini. Kita bisa merenungkan Keluaran 29. Saya bersyukur bahwa firman Tuhan ini yang Bapak Ibu terima, ya saya percaya banget firman itu yang akan bekerja, yang akan berkarya. Saya sadar, saya punya keterbatasan, artinya mungkin yang saya sampaikan ini ada yang gak paham, ada yang gak ngerti, tapi saya percaya, sekalipun saya terbatas masih ada Roh Kudus yang akan berkarya, mengajar, menasihati, membimbing, lengkap semua. Gitu ya. Nah, terus saya mau update, mungkin ada yang baru pertama kali join. Jadi puji Tuhan kemarin ya, tanggal hari apa tuh? Hari Sabtu, tanggal berapa tuh? Tunggu ini. 13, 12, 11, 10, 9 November, kemarin hari Sabtu sudah dibagikan ya makanan gratis. Terima kasih semuanya yang sudah mensupport dan mendoakan. Ya, kemarin sebenarnya kan hari Jumat saya tuh nggak live ya. Terus saya kepikir, Sabtu ini atau Sabtu depan ya, tapi saya kepikir udah deh kayaknya Sabtu ini aja supaya Sabtu depan lebih bisa fokus ke yang lain karena ada perencanaan juga untuk mensupport komunitas lain. Ya puji Tuhan ya, ya makanya jadi hamba Tuhan itu nggak mudah. Ikutin aja Tuhan maunya apa ya, gas lah, gas, oke Tuhan, gas gitu. Terus bicara tentang membagikan makanan gratis itu, singkatnya kemarin saya dengan menti saya ada bagiin makanan. Puji Tuhan telah selesai. Ya pokoknya kita tujuannya adalah kita ketemu sama orang-orang yang kriterianya seperti pemulung gitu ya, orang-orang yang sakit di pinggir jalan gitu ya, apalagi pengamen. Karena gini, mungkin kita pikir kita kerja berapa sih satu hari kerja biasanya 7 jam satu hari kali 5 gitu ya. Terus kita bisa dapetin gaji yang cukup dalam 1 bulan. Tapi kan nggak selalu tuh orang di pinggir jalan seperti itu. Ya, ada yang mengatakan nanti gimana kalau jadi manja? Menurut saya itu keputusan mereka. Tapi pembagian saya makanan gratisnya itu tempatnya berbeda-beda kok. Ya, jadi nggak cuma di area-area itu aja. Yang ketiga adalah mengingat bahwa mereka sudah bekerja seharian penuh, belum tentu mereka bisa makan 3 kali sehari. So, I think lewat lunchbox itu mereka setidaknya bisa saving mereka punya uang dan mereka bisa punya semangat untuk lanjuti hari gitu. Iya dong. Tiba-tiba, dapat makanan kan happy gitu ya. Nah, rencananya Bapak Ibu semua di bulan Desember kita kami Kostela Ministry akan membagikan KFC. Jadi, KFC itu tepuk tangan dulu. Ya. Gede banget. Gede banget. Gede sekali di telinga saya. Iya, jadi rencananya membagikan paket KFC. Lihat kisaran umur juga ya. Kalau biasanya, waktu itu saya pernahnya kalau ketemu anak tuh biasanya nempel sama orang tuanya kan. Jadi kalau misalnya ada orang tuanya, tiba-tiba anaknya nongol kan keluar dari gerobak, ya udah kasih aja gitu. Jadi rencananya didoakannya 30-40 nasi box saya KFC. Tapi kalau memang nanti Tuhan izinkannya ternyata budgetnya seberapa, ya udah pokoknya dicukupkan aja gitu. Kalau ke panti asuhan Kristen gimana Kak? Nah Kak Dito, kalau menurut saya khususnya untuk bicara panti asuhan, kalau saya rindunya nggak cuma datang sekali. Ini konsepnya panti asuhan udah Kristen ya. Maksudnya gini, kalau udah konteksnya kepada satu komunitas, ya kita harus continue untuk bisa memberitakan firman, untuk bisa memuridkan, untuk bisa menjadi saksi gitu. Ya, jadi kalau kemarin kan ada yang nanya bagaimana pemberitaan Injilnya, penginjilannya. Ya konteksnya kalau yang ini kita bagikan di pinggir jalan, ya kita emang cuma mau kasih berbagi aja gitu ya. Tapi kalau misalnya mau continue, yang artinya kita mau memuridkan, ya itu harus secara berkelanjutan. Sebenarnya saya nggak terlalu suka kalau cuma sekali datang, oh ya dadah udah gitu doang gitu, nggak mau. Dan artinya kita juga harus menganggap mereka sebagai saudara kan, keluarga gitu. Dan itu perlu komitmen yang keberlanjutan gitu. Yang artinya kita akan menganggap mereka sebagai family kita akan menganggap mereka sebagai saudara kita akan mengajarkan, nah itu. Gitu ya. Nah, jadi doakan aja. Saya sendiri, saya bergerak kalau Tuhan ada memberikan visi. Kalau Tuhan belum memberikan visi, saya nggak berani bergerak.
Iya. Termasuk ketika membagikan makanan ini ya ini karena Tuhan yang buka jalan. Tuhan dituntun saya dari bulan Februari di awal tahun ini. Nah, kemudian Bapak Ibu, apalagi rencananya Desember ya, nasi KFC yang ada ininya, yang udah ada paket minumannya sama ayamnya sama nasinya itu. Ya, rencananya di mana? Ya, lagi didoakan juga di daerah mana yang tepat untuk bisa dibagikan. Yang pastinya yang pastinya diadakan di minggu pertama di bulan Desember. Salah satu gereja aja 7 Desember udah ada Natalan ya kan. Saya pernah lihat pamfletnya besar sekali luar biasa di minggu pertama. Emang kalau udah berber tuh udah deket banget sama Natal ya. Iya, dahsyat lah. Itu ya, kenapa sih mau khusus gitu ya di bulan Desember? Ya karena kita bersukacita karena kasih Allah, Yesus itu datang ke dunia. Dan saya bersyukur bahwa kita sudah merasakan sukacita sejati gitu ya. Dan kita pengen juga untuk bisa menyalurkan kesukaan itu bagi mereka. Nah, kenapa saya pilihnya KFC? Ini KFC ini Kentucky Fried Chicken ya, bukan Koncone Fried Chicken. Bisa nggak tuh bahasa Jawa? Koncone Fried Chicken ya. Nggak bisa ya, masih ada Batak ya. Nah, susah dong. Kalau BPK susah dong. Nanti kan mereka loh kok enak gitu. Ingat lagi yang pakai mobil ini gitu. Nanti malah nagih. Kenapa KFC? Karena menurut saya gini. Bagi kita mungkin KFC itu udah biasa ya. Tapi bagi mereka untuk datang ke tempat KFC itu aja mereka tuh malu banget. Ngerti nggak? Mereka kayak ngerasa itu tuh makanan mahal banget gitu. Dan menurut saya ya coba aja lah untuk bagikan hal itu. Sesuatu yang kita anggap udah biasa. Kalau bicara tentang mau cari yang lokal ya saya bisa aja cari yang lokal. Tapi saya pengen memberikan yang terbaik ya kan dalam rangka bulan Desember gitu kan. Gimana sih mau berbagi mah? Gimana sih mau berbagi? Ya makanya tadi saya doanya di hadapan Tuhan bahwa Tuhan kalau Tuhan buka jalan, yang jadi kerinduan saya 30-40 porsi. Tapi kalau memang ternyata Tuhan belum izinkan situ ya nggak apa-apa juga. Pokoknya bisa bagikan KFC. Kalau dihitung-hitung budgetnya kayaknya 26 kali ya, 26.000 itu udah PPN kayaknya. Karena kalau misalnya lihat dari harganya 22 plus gitu kan, ya berarti apa nih? Nggak apa-apa, mungkin bagi beberapa orang gitu ya, pengennya sebenarnya fresh budget aja supaya bisa lebih banyak jumlahnya. Tapi saya kepikirnya untuk pengen coba ya, kalau bisa kita bagiin, kita kasih mereka KFC, muka mereka gimana ya? Respon mereka gimana ya? Coba ya kita bagiin ya. Saya sebenarnya agak anti untuk nge-shoot muka sebenarnya, tapi kita shoot dari jauh coba ya, kalau memang memungkinkan. Kalau nggak memungkinkan ya udah, gitu. Saya ingat waktu itu teman saya lagi di daerah Jakarta, ya kan waktu itu kita masih kemana-mana. Maksudnya pokoknya kalau dari keluar pagi pulang malam gitu lah ya. Singkat ceritanya, dia iseng gitu, dia lagi muter, dia kasih porsi cepet 20.000. Terus dia liatin kan responnya dari spion. Woi gitu kan, kayak happy banget itu 20.000. Makanya bagi kita sebuah berkat itu seperti rasanya biasa aja. Tapi kalau kita lihat bagi orang lain itu sangat luar biasa. Jangan Castella, takut saya yang ke foto. Kenapa kalau ada gue nggak ada? Nyumbang perkedel lah ikutan. Boleh. Kalau ada yang mau ikut membantu ya Bapak Ibu. Saya soalnya selalu kasih update juga bagi semua Bapak Ibu yang udah ikut terlibat dalam pembagian makan gratis. Saya kasih update ke mereka. Gitu, lakukan terbaik. Kalau Bapak aku ikut antri Kak, kapan lagi gitu kan? Ya, kalau menurut saya juga ketika berbagi saya juga berdoa gitu ya. Tuhan semoga ini juga diberikan kepada orang-orang yang tepat, orang-orang yang akan menyaksikan Tuhan dalam hidup mereka. Ya nggak apa-apa dong, kita doain yang baik-baik kan. Iya, gitu. Gitu teman-teman semuanya. Jadi saya berbagi ini supaya kita bisa mensupport dalam doa. Kalau memang nggak bisa mensupport
secara materi juga nggak apa-apa kok. Tapi saya bagikan ini supaya menjadi kerinduan kita dalam doa bersama, bahwa sebagai anak Tuhan, kita tahu bahwa kita dipanggil bukan hanya untuk memberkati internal gereja atau sama orang percaya, tapi juga termasuk orang-orang yang belum kenal Tuhan, orang-orang yang ada bekerja keras untuk mencari gitu kan uang untuk bisa mensupport hidup mereka. Kita bisa bagikan itu. Gitu sih. Apalagi ya? Udah sih, gak ada. Udah jam berapa sih? 3:30. Oke, saya istirahat dulu. Iya. Gimana hari ini setelah mendengarkan renungan firman Tuhan? Dari Keluaran 29. Soklah tuh ngomong-ngomong. Ya di bawah tadi yang saya cuekin, ya maklum ya. Memang mungkin bagi beberapa orang yang baru pertama kali join ke Komal ini, terus kayak nggak dijawab, sebel gitu kan. Ya mungkin itu baru pertama-tama gitu ya. Lama-kelamaan juga akhirnya cabut sendiri ya. Banyak kok yang seperti itu. Awal-awal masuk ke sini brutal. Saya diemin aja. Saya tetap responin dengan cara saya gitu ya. Lama-lama akhirnya, oh kalau di Komal ini harus santun ya. Iya. Iya. Jadi Bapak Ibu semuanya, saya juga mengingatkan kan kemarin udah ini ya, udah kita hari Senin oh iya, korban pagi dan korban petang, apa artinya Stella? Jadi secara garis besarnya aja ya, Kak Mike. Secara garis besarnya kalau kita lihat dari keimamannya Harun, korban itu dipersembahkan setiap hari, setiap waktu gitu, sesuai ketetapan Allah. Tapi kalau kita bandingkan dengan apa yang menjadi keimaman Melkisedek, yang itu digenapi ya oleh keimaman Yesus gitu ya, bahwa Yesus itu menjadi imam itu sekali untuk selamanya. Tapi dalam selamanya itu, setiap hari kita lihat nih pekerjaan, dampak dari pelayanan itu sebagai imam kita. Nah luar biasa itu. Banyak kan orang nggak sadar hal itu. Yang Yesus lakukan, yang Yesus katakan, itu semua menggenapi, menunjukkan, membuktikan tugasnya sebagai sang penyelamat, sebagai nabi, raja, dan imam. Kak Simantek masih di sini nggak? Coba Kak naik Kak. Bahas ini. Saya tadi keingat mau bahas ini sebenarnya waktu tadi lagi baca Keluaran 29. Oi. Mana nih? Udah kabur Oten. Galak lah. Di sini nggak bisa, audiens saya tuh terima-terima kayak gitu. Dikiranya menghujat tahu. Jangan Bapak Ibu, teman-teman kek, atau kawan-kawan, biar aku nggak terlalu tua gitu. Mana nih, Kak Simantek? Lagi nggak bisa hadir ya? Atau udah cabut? Nggak tahu Fatsaf, nggak tahu kemana. Coba dipanggilin aja, Fatsaf di mana? Nggak tahu, saya juga nggak lihat. Ya, jadi Bapak Ibu semua salam kenal ya. Saya buka Komal itu di setiap pagi jam 6, siang jam 2, dan kalau misalnya ada sesi-sesi khusus di Senin malam saya juga ada buka Komal tuh malam. Ya tujuannya biasalah untuk edukasi, untuk penguatan, untuk pembimbingan bagi audiens yang ada. Jadi tanggal ini ya, ntar ada nggak ya? Saya masih pemuda nggak tuh, baru 60 tahun. Iya betul, pemuda aja 60 tahun. Pemuda aja 60 tahun. Berarti bayinya tuh apa? Kayak saya bayinya. Apa ini? Saya ini apa? Masih apa? Embrio. Sehat-sehat ya, orang sehat. Iya semua. Sehat-sehat ya, ODGJ, orang dengan gen Jawa. Ya saya juga orang dengan gen Jawa. Apa ya? Oh inilah, saya promoin buku ya, Bapak Ibu boleh?
Jadi tadinya saya pikir apakah di bulan Desember ini saya bisa launching satu buku lagi. Tapi sepertinya tidak, tahun depan aja. Coba ya, iCloud saya udah bener belum nih? Ya udah lah, mohon maaf ya. Ini jadi ada brand ambassador nih. Ya, ya shalom semuanya ya. 80 tahun aja masih bisa punya anak. Ini buku ketiga saya. Yesus adalah pengharapan dan kekuatan. Ya ini nama saya di bawah. Buku ini buku renungan dan seperti yang saya pernah katakan sebelumnya bahwa ini adalah buku yang saya tulis untuk mensupport orang-orang untuk mereka bisa mengenal firman Tuhan, bisa mengerti dan melakukan firman Tuhan. Ya, kadang-kadang tuh iya, karena kita pikir semua orang punya Alkitab, semua orang bisa mengerti dan melakukan firman Tuhan, enggak juga. Makanya sebenarnya buku ini untuk membantu orang-orang. Gitu. Dan setiap Bapak Ibu yang udah membeli dan mensupport mensupport melalui membeli buku ini, Bapak Ibu juga ada terlibat untuk membantu pelayanan bagi orang-orang petobat baru yang sedang saya bimbing mereka supaya mereka bisa punya kuota internet. Untuk mereka bisa intensif masuk dalam kelas-kelas pemuritan. Gitu. Jadi buku ini memang 100% penjualannya ya dipotong website lah ya. Ini untuk memberkati saudara-saudara kita. Ya karena apa yang bisa kita lakukan selain kita ada membantu mereka, mensupport mereka untuk mereka bisa bertumbuh rohaninya. Nggak ada lain yang bisa kita lakukan. Nah, karena saya bersyukurnya adalah setelah cukup panjang perjalanannya, ternyata Tuhan ada mengkaryakan, menyatakan kemuliaannya dalam hidup mereka. Ya, jadi mereka semakin mengasihi Tuhan, mereka semakin mengenal Tuhan. Oh, tiap kali belajar. Oh ya ampun, ternyata itu toh maksudnya. Oh, dari dulu saya tuh bingung hal ini. Oh, ternyata, ya, gitu. Ini buku ketiga. Ya, tadi saya pikir mau satu lagi nih, bikin e-book. Sorry, audiobook. Ini bentuknya e-book ya, Bapak Ibu semuanya. Ya, bentuknya e-book. Jadi Bapak Ibu nanti setelah check out, Bapak Ibu bisa langsung download gitu. Jadi nggak perlu kayak alamat itu gitu, nggak perlu. Aduh, pelanggaran hak cipta nih. Kenapa nih Om? Mohon maaf ya, ini iCloud saya beneran lagi rusak, lagi error. Saya lupa lagi hari ini mau promosiin. Ini pakai HP yang satu lagi, jadi ada brand ambasadornya. Waktu itu saya sempat mampir ke komalnya Warung Kitab, ke komal Leki Amat, ke komalnya Pak Erben, ya Pak Bumbu belum. Saya mampirnya ke komal-komal yang saya kenal, Bapak Ibu. Beberapa kan ada yang, coba Kak ke CP, coba Kak ke ini. Saya nggak kenal. Kalau nggak kenal saya orangnya sungkan Bapak Ibu. Kalau nggak kenal saya nggak berani promoin. Jadi saya mampir ke komal-komal yang memang teman-teman udah pernah mampir ke sini, saya mampir ke komal mereka. Pakai PP aneh aja keren ada. Om tolong Om ya, behave ya Om. Ini lagi sesi pengajaran ya Om. Iya gitu ya Bapak Ibu semuanya. Jadi saya bersyukur bahwa akhirnya bisa mampir ke komal teman-teman yang saya kenal untuk bisa promosiin buku-buku. Tujuannya sekali lagi supaya lebih banyak orang bisa kenal firman. Iya ada buku yang gratis kok, bisa diakses di buku yang kedua. Jadi aksesnya gimana, buka nih profil saya, ada link di sana. Lalu ada buku pertama, kedua, ketiga. Nah buku kedua itu free, karena sebenarnya buku kedua itu adalah buku tentang makna kehidupan. Saya kepikir gini ya, saya dulu pernah kehilangan makna kehidupan. Makna hidup, gue hidup buat apa, gue bangun tidur buat apa, gue tidur buat apa. Gue nih berjalan ke arah mana, ini sebenarnya apa sih yang harus gue lakukan, apa yang harus gue hidupin itu, apa yang harus gue kejar, itu benar-benar totally gone aja, hilang. Dan gak enak banget bahwa saya harus tetap hidup tanpa saya punya tujuan. Nah makanya saya kepikir buku itu bisa memberkati, menolong orang-orang yang hilang pengharapan, orang-orang yang hilang arahan, bisa baca buku kedua itu dengan gratis sih kan. Kayak bayangin aja orang udah hopeless, lo suruh dia baca, bayar gitu, kayak tambah beban, hidupnya kesian gitu. Jadi buku kedua itu for free. 70 hari menemukan makna kehidupan. Ya, terus buku pertama itu adalah buku pengajaran kerajaan Allah.
ingin mengenal, ingin dekat dengan kerajaan surga ya kenallah kerajaan Allah gitu ya. Oh enggak, highlightnya adalah ingin dekat dengan surga, bacalah buku ini gitu. Tapi itu dasar ya, jadi itu pengenalan akan kerajaan Allah basic. Tapi kalau nanti kita, makanya saya rencana itu kan sequence ya, series. Jadi kalau misalnya di tahun depan saya akan bikin buku tentang kerajaan Allah, tapi bagaimana hidup sebagai warga kerajaan Allah. Terus nanti selanjutnya bagaimana kita bisa menyatakan kerajaan Allah. Bagaimana kita bisa memperluas kerajaan Allah di bumi ini. Jadi series. Nah, jadi buku pertama dan buku ketiga itu yang berbayar. Buku ini berapa harganya? 115.000. Total halaman tuh berapa ya? Saya lupa lagi. Saya buka dulu. 300 tunggu buku. Kalau yang nah ini nih, saya buka aja lah semuanya. Oke, kalau yang di buku kedua, ketidakpastian menuntun pada kepastian, itu 330 halaman. Kalau yang buku kerajaan yang luar biasa, buku pertama, itu 354 halaman. Kalau Yesus adalah pengharapan dan kekuatan ini 214 halaman. Jadi ini yang lebih dikit ya, karena ini konteksnya renungan doa. Saya boleh deh sedikit bagikan ya, nge-spill. Meskipun kemarin Senin malam udah di-spill ya sama Kak Elo. Saya nge-spill ini. Apa ya yang menarik ya judulnya ya. Memilih yang tepat, asik. Awalnya dari sebuah janin lahir seorang bayi, kemudian menjadi anak-anak, bertumbuh menjadi remaja dan dewasa. Pertumbuhan tubuh manusia menunjukkan juga mencerminkan perkembangan bentuk dan fungsi seluruh organ berjalan dengan normal dan baik. Pertumbuhan dan perkembangan manusia tidak dapat diukur dari jasmani aja. Hal-hal yang tidak terlihat secara kasat mata justru harus mendapat perhatian lebih. Sama halnya dengan pertumbuhan dan perkembangan kerohanian seseorang, awalnya adalah bayi rohani yang memerlukan susu dan perhatian khusus sampai akhirnya menjadi kuat, mandiri, dan siap melayani orang lain yang umumnya disebut sebagai dewasa rohani. Dewasa berarti dapat memilih apa yang baik dan jahat, serta siap untuk menerima konsekuensi dari setiap keputusannya. Termasuk kemampuannya membedakan antara keinginan dan kebutuhan untuk mengetahui mana yang segera dilakukan dan bisa dilakukan di lain waktu. Perbedaan important sama urgency ya. Keinginan Paulus adalah meninggalkan dunia ini untuk hidup bersama-sama dengan Kristus di kekekalan. Hidup kekal bersama Yesus adalah harapan semua orang percaya karena terlepas dari tubuh yang terbatas dan dunia yang fana ini. Keinginan Paulus untuk tinggal bersama Yesus di surga nggak salah. Tapi jika diukur dari segi manfaat, maka Paulus harus merelakan keinginannya demi kebutuhan yang lebih mendesak. Kebutuhan untuk tetap tinggal bersama-sama dengan jemaat, supaya jemaat maju dan bersukacita dalam iman kepada Yesus Kristus. Teladan yang sama telah Yesus lakukan, yaitu melayani dan bersekutu dengan orang lain. Sehingga kita mengerti bahwa inti kekristenan adalah memberikan hidup untuk mengasihi orang lain. Setelah pertobatannya, Paulus memberikan hidupnya untuk melayani supaya seorang banyak dapat mengenal dan bertumbuh dalam Kristus. Coba ingat lagi, apa yang menjadi tolak ukur ketika kita mengambil sebuah keputusan? Apakah berdasarkan keinginan atau kebutuhan? Apakah tujuan dalam kita mengambil keputusan untuk kepentingan sendiri atau untuk menolong orang lain untuk mengenal Yesus? Yesus sudah mengorbankan hidupnya bagi kita dan semuanya itu dilakukan atas dasar kasih. Apakah kita mau meneladani Yesus baik dalam perkataan, perbuatan, dan sikap hati? Mulailah sekarang. Lalu ada doanya juga. Gitu. Jadi itu spill sedikit ya. Satu renungan dalam dalam perenungan saya dapatkan dari kitab Filipi. Saya sambil baca ini ya. Komentar dulu. Saya ini aja ya, tutup ininya aja ya.
backgroundnya. Iya. Oke, saya baca dulu. Apa sih ini maksudnya prakusuntul ini apa? Prukusuntul ini apa ya maksudnya ya? Ini bahasa-bahasa di TikTok ini saya kurang mengerti. Ya halo Frank Richman. Salam kenal ya. Shalom. 80 tahun aja masih bisa punya anak. Sehat-sehat ya orang sehat. Tadi saya udah baca. Iya, saya tuh lebih banyak ketemu audiens itu Bapak Ibu memang. Dari dulu. Saya lebih banyak dapat kesempatan untuk konseling itu orang-orang yang usianya jauh 10-20 tahun di atas saya. Jadi saya udah terbiasa ketemu audiens Bapak Ibu. Jadi jangan marah ya kalau saya panggil Bapak Ibu ya. Sorry kepencet. Semangat dek, puji Tuhan dengan kepedulianmu buat sesama. Iya Pak Samson, semoga kita semuanya punya kesempatan dan semangat yang sama ya untuk bisa memberkati, mengasihi, mempedulikan orang-orang di sekitar kita. Apalagi nih, saya belum baca yang atas ini. Castella enak cuma gereja ya. Cara berpikirnya konslet itu. Yesus mengampuni dosa kita saat belum berbuat dosa. Iya, betul. Jangan ditanggepin, guys, katanya Kak Mike. Iya, betul. Jaim nggak tuh, nggak peduli sama sesama lo. Kak Mike. Mas Paijo jangan berisik promosi mulu. Tuh, namanya Paijo tuh. Saya baru pertama kali lihat ini. Kenapa ini Kak Nanggindu pakai caps lock? Iya, sudah lunas dibeli. Amin. Kesempurnaan hanya milik Bunda Dorce nggak tuh? Yes, dari kegagalan dan keberhasilan mereka kita belajar ya, betul. Apalagi nih? Kepencet. Aduh, kepencet loh. Iya, yang sayang Castella ngebelain Jawa. Enggak lah, nggak perlu membela saya. Kita semuanya ada di sini kumpulkan untuk dengerin firman ya. Iya, ini baru ya catatan kaki ya, baru bergabung ya, atau pakai apa? Second account. Iya, ya Yesus dengan Allah Bapa berbeda dong. Yesus ya Yesus, Bapa ya Bapa, tapi mereka adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan, Tritunggal yang kekal. Ya, ya. Kasih Allah itu kudus, terpisah, artinya nggak bisa disamakan dengan kasih menurut ukuran manusia, betul? Set apart karena Allah dari sorga, maka manusia juga harus terpisah. Kita lagi ada di padang gurun. Kudis nggak tuh? Iya, menarik ya. Saya cuma bagiin firman Tuhan, lalu ada begitu banyak orang yang nggak seneng ya. Padahal kalau misalnya nggak seneng kan tinggal not interest aja, di swipe aja santai aja ya kan. Betul kok. Kadang-kadang saya juga temukan kadang-kadang algoritma ya. Mungkin gara-gara saya ngelihat satu post, terus tiba-tiba jadi kaitannya sama algoritmanya berkaitan sama post itu. Ya udah tinggal nggak suka aja, nggak suka. Gitu aja ya. Kok jadi seru ya, rame. Tapi nggak apa-apa lah, emang udah satu paket kok. Kalau kita jadi pengikut Kristus udah satu paket itu, kita ditolak dan kita akan dianiaya. Jadi mau terima atau enggak, ya kita pasti kena itu udah. Gitu ya. Bapak Ibu semua terima kasih sudah bergabung di sore hari ini.
Dan saya sudah mau menyelesaikan, karena nanti malam saya juga ada acara. Dan saya bersyukur bahwa hari ini sudah lebih baik, lebih fit untuk bisa kembali melayani setiap teman-teman, Bapak Ibu yang ada di Komal ini. Puji Tuhan, rencananya di tanggal 18 November, hari Senin malam, kita akan mengadakan sesi khusus di malam hari. Kita akan belajar mengenai ya ampun, yang ini juga saya belum save juga. Ya udah nggak usah. Ya, tanggal 18 kita akan belajar mengenai hidup bersaksi adalah hidup. Hidup berapologetika adalah hidup yang bersaksi, atau hidup yang bersaksi adalah hidup yang berapologetika. Itu. Ya, jadi masih dalam bulan November. Jadi rencananya kan tanggal 5 ya. 5 itu ada Kak Nangindu yang bisa sedikit membagikan kepada kita orang awam tentang apakah semua orang harus menjadi apologet gitu kan, pengertian-pengertian dasar tentang apologetika. Dan di baru selanjutnya itu Kak EG, dan di tanggal 18 Kak WK. Tapi karena Kak Nangindunya nggak bisa, ya udah jadi akhirnya tukar ke tanggal 25. Ya, iya, pada akhirnya kita manusia ya bisa merencanakan, tapi kalau memang nggak jadi ya udah woles aja, masih ada hari lain. Tapi saya bersyukur bahwa akhirnya di minggu ini, hari ini khususnya bisa kembali untuk membagikan renungan firman Tuhan. Oke, kita berdoa. Kita berdoa ya untuk hari ini. Hari ini kita udah belajar banyak banget ya tentang apa nih? Tentang ketetapan Allah terhadap tugas dan penahbisan para imam yang melayani di kemah pertemuan. Dan dari firman hari ini kita jadi mengenal lagi tentang karakter Allah, karya Allah. Ya kan? Kita mengenal lagi bahwa Allah itu ingin dekat dengan kita, ingin hadir di tengah-tengah umatnya, itu sesuatu yang dahsyat sekali. Dan iya benar, tidak ada yang seperti Allah kita. Ya, mau dari siapapun tidak ada yang dapat menyamai, tidak ada yang dapat menandingi Allah kita yang luar biasa, dahsyat dan baik. Dan kita mau tutup dalam doa di siang hari ini. Kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih. Karyamu, kebenaranmu itu sungguh sempurna dalam kehidupan kami. Kami bersyukur bahwa firman hari ini telah kami terima, dan kami percaya bahwa kami akan melakukan firman ini untuk kemuliaan Tuhan. Kami percaya bahwa tidak ada satupun dari firman-Mu yang gagal. Kami mau memiliki kerendahan hati untuk menerima dan melakukannya, karena kami tahu kami adalah anak-anak Tuhan, kami adalah orang percaya, dan hidup kami mencerminkan perbuatan Tuhan, mencerminkan karya Tuhan, mencerminkan karakter Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Terima kasih untuk pemulihan juga bagi setiap Bapak Ibu dan teman-teman yang lagi sakit karena pancaroba. Biar kiranya juga Engkau memberikan setiap orang di Komal ini damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran. Kami percaya bahwa Engkau yang akan menyatakan damai sejahtera itu. Karena kami nggak bisa dapatkan dari dunia, kami cuma bisa dapatkan daripada Allah. Dan kami percaya bahwa apapun yang kami lakukan, biar itu semua untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih dalam Tuhan Yesus. Amin. Amin. Thank you semuanya, kakak, bapak, ibu, teman-teman semuanya yang sudah bergabung. Terima kasih untuk hadir tadi dari jam 2 kurang sampai jam 4 kurang. Terima kasih Pak Ting. Catatan kaki, Kak Mike, Kak Frank, Kak Dito, Kak Mike, Kak Cahyadi, dan teman-teman semuanya yang gak bisa saya mention satu-satu. Pak Habis Gelap, thank you. Tuhan memberkati. Kita ketemu lagi besok di hari Kamis, tanggal 14. Terima kasih untuk memberkati semua. Shalom. Bye-bye.